Hikmat yang berseru di tengah kehidupan. Ini adalah Amsal 1:20-33. Bagian ini menggambarkan hikmat seperti seorang yang bersuara lantang di jalanan, di pasar, dan di tempat-tempat ramai. Hikmat itu memanggil orang-orang yang sederhana, pencemooh, dan bebal supaya mau belajar dan berubah. Tetapi banyak orang yang mengabaikan akibatnya. Saat kesulitan datang, mereka panik dan tidak bisa menemukan jalan keluar. Sebaliknya, orang yang mau mendengar dan belajar dari hikmat akan hidup tentram, aman, dan tenang. Hikmat selalu hadir di sekitar kita. Hikmat dalam bagian ini digambarkan tidak bersembunyi di tempat tertutup, melainkan berseru di tempat-tempat ramai. Ini menggambarkan bahwa kebijaksanaan bukan sesuatu yang jauh, melainkan hadir dalam kehidupan sehari-hari. Kita bisa menemukan hikmat dalam nasihat orang tua, pengalaman hidup, bahkan kegagalan yang pernah kita alami. Seperti ketika seorang anak dinasihati untuk belajar dengan tekun, itu suara hikmat. Ketika tubuh memberi tanda lelah dan kita tahu harus istirahat, itu juga hikmat. Ketika seorang teman mengingatkan untuk tidak terjerumus dalam pergaulan buruk, itu pun suara hikmat yang sedang berseru. Jangan buta dan tuli terhadap pelajaran kecil dalam hidup. Kadang suara hikmat hadir lewat hal sederhana. Menunda belajar sama dengan merugikan diri. Dalam 22 dan dalam ayat 22-23 menunjukkan bagaimana banyak orang lebih suka tetap dalam kebodohan daripada belajar. Mereka tahu ada jalan yang benar, tapi mereka memilih untuk menunda. Kita sering berkata nanti saja, seperti itu ya, ketika tahu ada yang harus diperbaiki. Menunda itu seperti menggali lubang yang lama-lama membuat kita jatuh sendiri. Semakin cepat kita mau belajar, semakin cepat hidup kita berubah. Contoh sederhana, orang yang tahu pentingnya menabung, tapi menunda akhirnya kewalahan saat butuh uang. Seorang karyawan yang tahu pentingnya meningkatkan keterampilan, tapi malas belajar, akhirnya tertinggal saat perusahaan butuh orang yang siap dengan tantangan baru. Jangan tunggu lambat, jangan tunggu terlambat baru menyesal. Hikmat selalu mengajak kita untuk bertindak sekarang, bukan nanti. Menolak hikmat, menyiapkan masalah sendiri. Di dalam ayat 24-27 menggambarkan bagaimana orang yang mengabaikan nasihat. Ketika bencana datang, mereka kebingungan dan menyesal. Hikmat berkata bahwa ia tidak akan menolong lagi jika terus diabaikan. Ini bukan berarti hikmat kejam, tapi hidup punya hukum alam. Siapa yang menanam kesembronoan, ia akan menuai masalah. Seperti orang yang mengabaikan kesehatan, makan sembarangan, dan tidak peduli olahraga. Saat sakit datang, ia panik, tapi seringkali sudah terlambat. Seorang pelajar yang tidak mau mendengarkan gurunya akhirnya gagal ujian dan menyesal. Apa yang dapat kita pelajarin? Kebodohan itu bukan karena tidak tahu, tapi karena tahu yang benar namun menolak untuk melakukannya. Hidup punya konsekuensi. Ayat 28-31 itu menekankan bahwa hidup berjalan dengan hukum tabur tuai. Apa yang ditabur itu yang akan dituai. Hikmat memperingatkan bahwa penolakan, cemoohan, dan sikap keras kepala pasti membawa akibat. Jika kita menabur kebaikan, kita akan menuai persahabatan. Ini nilai-nilai di dalam kehidupan kita. Jika kita menabur kebencian, kita menuai permusuhan. Jika kita menabur disiplin, kita menuai keberhasilan. Jika kita menabur kemalasan, kita menuai penyesalan. Itu bukan kebetulan, tapi rangkaian akibat dari keputusan
kita sehari-hari. Mendengarkan hikmat membawa rasa aman. Ini ayat yang selanjutnya menutup dengan dua jalan. Orang bebal akan binasa oleh kebodohannya sendiri, tetapi orang yang mendengarkan hikmat akan hidup tentram, aman, dan tidak takut. Hikmat bukan sekedar membuat kita pintar, tapi juga membuat hati kita tenang. Orang bijak tidak berarti hidup tanpa masalah, tapi ia tahu cara menyikapi masalah dengan benar. Keamanan sejati bukan karena tidak ada badai, tetapi karena dia tahu, karena kita semua tahu bagaimana berdiri kokoh di tengah badai. Seperti seorang yang jujur di dalam pekerjaan mungkin tidak cepat kaya, tapi ia punya rasa aman dan tidur dengan tenang dibandingkan dengan orang yang mendapatkan untungan dengan cara curang tapi hidup penuh kekhawatiran. Ini akan menjadi dorongan motivasi untuk kita semua generasi. Yang pertama, untuk anak muda, berjalanlah sekarang, belajarlah sekarang, jangan menunda karena masa depan dibangun dari keputusan hari ini. Orang dewasa jangan malu belajar hal baru karena hikmat itu tidak ada batas usia. Orang tua, wariskanlah hikmat lebih teladan hidup. Wariskanlah hikmat lewat teladan hidup, karena nasihat tanpa contoh sering diabaikan. Jadi kalau sebagai orang tua, kalau kita mau memberitahukan kepada anak-anak, cucu-cucu kita, ya kita harus melakukan terlebih dahulu. Sehingga mereka melihat apa yang kita perbuat. Tidak hanya kita ngomong, tapi mereka melihat. Sehingga mereka meniru. Refleksi untuk kita semua di dalam Amsal 1 ini, ayat 20-33 mengingatkan kita bahwa hidup selalu memberikan suara hikmat. Tapi apakah kita mau mendengarkannya? Menunda untuk belajar hanya membuat kita kehilangan kesempatan. Menolak hikmat berarti menyiapkan kesulitan diri sendiri. Mendengarkan hikmat memberi kita ketenangan, kekuatan, dan arah hidup yang jelas. Hidup ini seperti perjalanan panjang. Hikmat adalah cahaya jalan. Kita bisa memilih berjalan dalam gelap dengan resiko tersandung, atau kita bisa memilih mengikuti cahaya yang sudah tersedia. Semakin kita membuka hati pada kebijaksanaan, semakin terang jalan yang kita tempuh dan semakin damai langkah yang kita jalani.